Surabaya. Ketika nama kota ini disebut, apa yang ada di pikiran kalian? Kalian tahu nggak? Ternyata nama kota Surabaya itu bukan berasal dari pertarungan ikan sura dengan buaya, melainkan dari bahasa Sanskerta yang artinya apa? Nanti akan kubahas di pertengahan video, dan juga kenapa kok bisa muncul cerita pertarungan ikan sura dengan buaya ini. Di video ini, aku akan mengajak kalian untuk berkeliling ke destinasi wisata yang ada di kota Surabaya, sekalian belajar tentang sejarahnya. Dimulai dari Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah kota Surabaya. Diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia. Rencananya, pembangunan dari Tugu Pahlawan ini itu memiliki tinggi 45 meter. Namun karena berbagai kendala, akhirnya tinggi yang disepakati adalah 41,15 meter. Tugu ini berbentuk lingga atau paku terbalik, yang bagian tubuh monumennya berbentuk lengkungan-lengkungan canal rules sebanyak 10 lengkungan dan terdiri atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan lengkungan tersebut itu memiliki makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, yaitu Hari Pahlawan Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam museumnya. Let's go! Dan seperti layaknya museum pada umumnya, Museum 10 November ini juga berisi tentang peninggalan-peninggalan yang bersejarah di kota Surabaya. Dan juga ada banyak sekali patung-patung yang menggambarkan susahnya para pejuang Indonesia zaman dulu untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sini, kalian juga bisa mendengar langsung pidato asli dari Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Itu adalah hari yang paling bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngomong-ngomong soal sejarah, kalian tahu nggak? Sebenarnya, Surabaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Mengutip dari jurnal Makna Nama Surabaya oleh Abimarda Kurniawan, toponomi Surabaya dalam prasasti Canggu menyiratkan kesan heroik. Kata Sura artinya berani atau heroik, sedangkan Baya artinya ketakutan, bahaya, atau sesuatu yang memicu rasa takut. Istilah Surabaya kemudian banyak diartikan orang sebagai berani menghadapi bahaya atau keberanian menghadapi rasa takut. Lalu muncul dari mana cerita pertarungan dari ikan sura dan buaya ini muncul? Cerita dari pertarungan ikan sura dan buaya ini adalah cerita rakyat, sama halnya seperti Tangkuban Perahu ataupun Malin Kundang. Ya, gitulah ceritanya.
Gimana menurut kalian sejarah dari kota Surabaya? Lumayan seru kan? Dan sekarang kita akan lanjut ke destinasi Tunjungan Surabaya sudah dibangun oleh Belanda sejak awal abad ke-20-an. Jalan tersebut menyimpan kisah kenangan kota Surabaya dengan bangunan-bangunan kolonial yang masih terawat dan terjaga hingga sekarang. Kesan Hindia Belanda terasa sangat kental di sepanjang Jalan Tunjungan ini. Jalan Tunjungan ini juga merupakan saksi bisu dari heroiknya para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Seperti Gedung Siola yang menjadi tempat untuk mengatur strategi saat Inggris menyerang Surabaya. Gedung Siola dibangun tahun 1920-an oleh Robert Laidlaw, konglomerat Inggris, dan menjadi pusat grosir terlengkap dengan merek dagang White Away Laidlaw & Co. Gedung itu menjadi pertokoan terbesar Hindia Belanda pada tahun 1900-an. Gedung tersebut kemudian diambil alih oleh Jepang dan diganti nama menjadi Toko Chidoya pada tahun 1940. Lalu pusat perbelanjaan tersebut dikenal dengan nama Tunjungan City dan dikenal dengan nama Gedung Siola. Gedung ini juga pernah digunakan pejuang Indonesia untuk menahan serangan sekutu yang datang dari utara. Pertempuran sengit tersebut membuat pejuang membumi hanguskan gedung ini. Setelah masa kemerdekaan, Siola menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya. Letaknya berada di sebelah utara di kawasan Jalan Tunjungan. Namun, pada akhir tahun 1998, Siola ditutup. Dan pada tahun 1999, gedung ini digunakan oleh Ramayana Department Store dengan nama Ramayana Siola. Dan pada tahun 2015 sampai sekarang, Gedung Siola dialihfungsikan sebagai kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, kantor BKPPM, dan juga sebagai Museum Surabaya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Museum Surabaya yang ada di dalam Gedung Siola tersebut. Let's go. Kita harus nyebrang lewat sana ya guys ya. Let's go. Seperti museum pada umumnya, Museum Surabaya ini juga memperlihatkan sejarah-sejarah dari kota Surabaya. Tapi bedanya, di dalam museum ini itu lebih modern dan lebih estetik. Supaya kita, para kaum Gen Z atau anak-anak muda, itu lebih tertarik lagi sama sejarah dari kota Surabaya. Contohnya kayak gini. Jadi kita akan berkeliling-keliling. Wow, ada proyektor lagi. Wow, ada wayang. Dan sekarang kita akan masuk ke Pasar Tunjungan. Let's go. Wow, banyak jajanan yang bukan pasar ya. Ada TV klasik, TV tabung. Loh. Tiba-tiba sepi. Ini kayaknya di zaman dulu ini pasar deh. Ya, literally pasar yang ada di Tunjungan. Oh, vintage banget. Wow.
Dan sekarang kita ada di depan Hotel Majapahit yang dulu dinamai Hotel Oranye di zaman Belanda dan Hotel Yamato di zaman Jepang. Hotel ini menjadi saksi bersejarah, yaitu perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih di atas sana pada tanggal 19 September 1945. Namanya Gedung Internasio, sebuah bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1850 dan terletak berdekatan dengan Jembatan Merah. Gedung ini lekat dengan pertarungan Oktober 1945. Setelah pasukan Jepang menyerah tanpa syarat, 6.000 tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di dermaga Tanjung Perak. Mereka tanpa seizin pihak Indonesia langsung membebaskan tawanan, yaitu orang-orang Belanda, dan menempati gedung-gedung penting seperti Gedung Internasio ini salah satunya. Tindakan pasukan sekutu menyinggung perasaan masyarakat Surabaya. Inggris yang terdesak meminta Presiden RI untuk membantu mendamaikan pertempuran. Setelah terjadi perundingan, maka disepakati pembentukan mediator yang disebut Kontak Biro. Kala itu, komunikasi melalui Kontak Biro hampir berhasil. Namun, pihak Inggris justru berkhianat. Mereka menembakkan mortir ke mobil Kontak Biro dari dalam Gedung Internasio. Kejadian tersebut lantas membuat masyarakat Surabaya marah dan mengambil sikap yang pada akhirnya membuat Brigadir Jenderal AWS Malabi gugur di Jembatan Merah Surabaya. Kejadian inilah yang menjadi akar mula terjadinya peristiwa 10 November 1945. Berseberangan dengan Gedung Internasio, ada pula gedung bersejarah lainnya, yaitu Gedung Cerutu. Sesuai namanya, Gedung Cerutu ini memiliki bagian berupa menara yang berbentuk seperti cerutu. Meskipun memiliki bentuk cerutu, gedung ini nyatanya adalah bangunan milik perusahaan gula. Gedung ini merupakan bangunan kuno yang saat ini masih tetap utuh dan terawat. Bagi kalian semua yang pengen langsung nonton keunikan dari Gedung Cerutu ini, bisa datang langsung ke wisata Kota Lama Surabaya. Dan beginilah kurang lebih suasana dari wisata Kota Lama Surabaya. Dan ini adalah suasana dari Jalan Gladik yang ada di Kota Lama Surabaya. Lumayan vintage, banyak bolong-bolong ini. Kesannya biar kesan zaman dulu mana. Ini bekas dipukul hulek kawan-kawan. Terus di sini juga ada bakolan es. Ini jual es. Gedung dan juga monumen, jembatan juga merupakan salah satu ikon bersejarah di kota Surabaya. Salah satunya Jembatan Merah ini, yang konon katanya itu merupakan lokasi tewasnya Jenderal AWS Malabi. Jembatan Merah ini telah menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu pada pertempuran Surabaya di tahun 1945. Pada perang yang meletus pada 10 November 1945 tersebut, Jembatan Merah menjadi salah satu titik penting dari perlawanan rakyat untuk mengusir sekutu. Dan kalian pasti sering dengar cerita, kenapa nama Jembatan
jembatan merah ini jembatan merah? Ya karena waktu perang dulu itu darah para pejuang itu tumpah di jembatan ini sampai jembatannya jadi warna merah. Ternyata semua itu salah. Jembatan merah dibangun berdasarkan kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan VOC pada 11 November 1743, jauh sebelum kemerdekaan. Saat itu jembatan ini memiliki nama Rode Broek dalam bahasa Belanda yang artinya jembatan merah. Dalam kesepakatan itu berisi bahwa daerah pantai utara termasuk Surabaya menjadi wilayah kekuasaan VOC yang berarti di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu fungsi jembatan merah adalah sebagai penghubung wilayah timur Sungai Kalimas yaitu kawasan Pecinan dan Arab dengan wilayah barat sungai yang menjadi pusat kegiatan orang Eropa. Jadi di belakang jembatan merah ini itu ada pecinannya juga. Dan gimana suasananya? Let's go. Selamat datang di Kia Surabaya. Pada zaman kolonial, bangsa Belanda menjadikan Kia sebagai sentra perdagangan dan sebagai pembatas wilayah. Belanda di bagian barat, Cina di bagian selatan, dan Arab Melayu di bagian utara. Kalau kalian mau ke sini, jangan siang-siang. Karena fungsi dari Kia ini ya cuman sebagai jalanan biasa. Tapi kalau malam, jadi pasar malam dengan vibe pesta di Tiongkok. Jadi, gimana menurut kalian sejarah dari kota Surabaya? Lumayan seru kan? Atau masih kurang nih? Silakan komentar di kolom komen. Dan sekarang kita akan lanjut ke destinasi pilihan yang tepat. Rek, ayo rek, laku neng tunjungan.